Semua orang mengira ceritaku berakhir saat aku dikubur. Tapi tidak ada yang melihat senyum pelakor itu. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi setelah senyum itu muncul, jangan pergi. Tidak ada yang langsung runtuh ketika pengkhianatan itu dimulai. Semuanya berjalan perlahan, nyaris tak terasa. Seperti retakan halus pada dinding rumah yang tampak kokoh dari luar. Rumah itu berdiri di lingkungan yang tertata rapi. Halaman depan dengan tanaman hias yang dirawat, pagar besi hitam yang selalu terkunci, dan jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya sore. Dari luar, kehidupan mereka terlihat tenang, nyaris sempurna. Ratna adalah perempuan yang percaya bahwa kesetiaan tidak perlu diawasi. Ia percaya pada rutinitas, pada makan malam yang selalu hangat, pada doa-doa yang dibacakan lirih setiap subuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaannya justru menjadi celah paling mudah untuk dihancurkan. Perempuan itu datang dengan wajah ramah dan senyum yang terlalu terlatih. Awalnya hanya sebagai rekan kerja suaminya, sering disebut dalam percakapan santai, lalu mulai hadir dalam cerita sehari-hari. Nama itu disebut tanpa rasa bersalah, tanpa jeda. Ratna mendengarnya berulang kali, hingga akhirnya nama tersebut terasa akrab, terlalu akrab. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Hanya perubahan kecil yang menggerogoti. Waktu pulang yang semakin larut, ponsel yang tak lagi diletakkan sembarangan. Tatapan yang lebih sering kosong. Ratna merasakannya, tetapi memilih diam. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa rumah tangga tidak runtuh hanya karena satu nama. Namun pelakor itu tahu caranya masuk. Ia tidak datang dengan sikap menantang, melainkan dengan kepura-puraan sebagai korban. Cerita-cerita sedih, tangisan tertahan dan kebutuhan akan teman bicara menjadi jembatan yang perlahan menjauhkan suami Ratna dari rumahnya sendiri. Senyum perempuan itu selalu sama, lembut, penuh empati, seolah tidak membawa niat apapun selain perhatian. Lingkungan mulai berubah sikapnya. Tatapan yang dulu ramah kini terasa menilai. Bisikan-bisikan muncul tanpa sumber yang jelas. Ratna tidak tahu kapan dirinya mulai diposisikan sebagai istri yang tidak lagi menyenangkan, perempuan yang terlalu sibuk, atau tidak mengerti kebutuhan suami. Cerita itu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Tubuh Ratna mulai melemah seiring tekanan yang tak pernah benar-benar terlihat. Ia sering pusing, sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Namun ia tetap berusaha menjalani hari seperti biasa, menolak mengakui bahwa hidupnya sedang direbut sedikit demi sedikit. Suatu malam, hujan turun tanpa peringatan. Ratna terbangun dengan dada sesak dan nafas pendek. Tidak ada yang membantunya, tidak ada suara yang menjawab. Ketika pagi datang, tubuhnya ditemukan kaku di kamar yang selama ini menjadi saksi kesetiaannya. Kematian Ratna dianyap takdir. Penyakit mendadak, kata orang-orang. Tidak ada yang menggali lebih dalam. Tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Pemakaman berlangsung sederhana. Tanah merah basah oleh hujan semalam. Doa-doa dibacakan cepat seolah semua ingin segera selesai. Saat liang lahat hampir ditutup, satu hal terjadi, sesuatu yang hanya Ratna sadari. Di antara pelayat, berdiri perempuan itu. Wajahnya tenang, bibirnya melengkung pelan. Pelakor itu tersenyum, tepat saat Ratna dikubur. Tidak ada yang benar-benar berubah pada hari-hari pertama setelah pemakaman Ratna. Rumah itu tetap berdiri dengan dinding yang sama, perabot yang sama, dan jam dinding yang terus berdetak tanpa peduli siapa yang telah pergi. Namun udara di dalamnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal dan menolak ikut terkubur bersama jasad. Suami Ratna berusaha melanjutkan hidup dengan cara paling sederhana, berpura-pura kuat. Ia kembali bekerja, kembali tersenyum di depan orang lain, dan menerima kehadiran perempuan yang dulu hanya disebut sebagai teman. Pelakor itu kini datang tanpa rasa sungkan,
melangkah masuk ke rumah yang belum sempat kehilangan bau Ratna. Ia menyentuh perabot, duduk di sofa, dan menatap foto-foto yang belum diturunkan dari dinding dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun sejak hari pertama ia menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengganti, kejadian ganjil mulai muncul. Lampu sering mati sendiri pada jam-jam tertentu. Pintu kamar Ratna, yang selalu terkunci, tiba-tiba terbuka di pagi hari. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang berpindah tempat. Tetapi suasana seakan menolak keberadaan baru. Pelakor itu merasakan sesuatu, meski ia menolak mengakuinya. Setiap malam, ia sulit tidur. Bayangan perempuan berdiri di sudut pandangannya, menghilang saat ditoleh. Aroma tanah basah sering muncul tanpa sebab, menyelinap di sela nafasnya. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua itu hanya rasa bersalah yang belum selesai. Namun Ratna tidak pergi. Di alam yang tidak lagi terikat waktu, kesadaran Ratna perlahan terbentuk kembali. Ia tidak merasakan tubuh, tetapi ingatannya utuh. Setiap hinaan, setiap bisikan, setiap senyum palsu yang ia lihat di pemakaman itu terpatri jelas. Amarahnya tidak meledak. Ia tumbuh dingin, padat, dan sabar. Ratna mulai hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Bayangannya melintas di kamar mandi, cukup lama untuk membuat pelakor itu berhenti bernafas. Suara langkah kaki terdengar di lorong saat rumah seharusnya kosong. Setiap malam, jam dinding berhenti tepat pukul 2 dini hari. Waktu yang sama ketika Ratna mengembuskan nafas terakhirnya. Suami Ratna mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan emosinya mudah goyah. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, bermimpi tentang istrinya yang berdiri di tepi ranjang, menatap tanpa marah, tanpa suara. Tatapan itu justru lebih menyiksa daripada teriakan. Pelakor itu mulai kehilangan senyumnya. Ia merasa diawasi, diikuti, dan perlahan disudutkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Cermin tidak lagi memantulkan wajahnya dengan utuh. Kadang bayangan Ratna berdiri di belakangnya, dengan mata kosong dan bibir diam, seolah menunggu waktu yang tepat. Rumah itu tidak menerima pengganti. Tanah telah menutup Ratna, tetapi jiwanya memilih kembali. Dan ini baru permulaan. Teror tidak lagi datang sebagai isyarat halus. Ia berubah menjadi kehadiran yang menekan, menyesakkan dan mustahil diabaikan. Rumah itu yang dulu terasa hangat dan hidup, kini seperti menutup dirinya sendiri, menyempitkan ruang bagi siapapun yang bukan Ratna. Pelakor itu mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia sering lupa apa yang baru saja ia lakukan, lupa kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Setiap kali ia bercermin, wajahnya tampak sedikit berbeda, lebih pucat, lebih keras, seolah ada garis-garis asing yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Ia mencoba menutupi ketakutannya dengan berdandan rapi, dengan senyum yang dipaksakan. Tetapi pantulan di cermin selalu memperlihatkan sesuatu yang lain. Di balik bahunya, selalu ada ruang gelap yang terasa terlalu dalam. Ratna kini hadir lebih jelas. Tidak sepenuhnya berwujud tetapi cukup nyata untuk membuat udara berubah dingin. Ia menyusuri rumah itu seperti mengenang sesuatu yang pernah menjadi miliknya. Setiap sudut menyimpan kenangan yang berubah menjadi pisau. Dapur tempat ia dulu memasak dengan sabar. Kamar tidur yang menjadi saksi kebisuannya. Semua itu kini menjadi medan bagi dendam yang tumbuh perlahan. Suami Ratna tidak lagi mampu menyangkal. Ia mulai mendengar suara istrinya memanggil namanya. Bukan dengan marah, melainkan dengan nada kecewa yang jauh lebih menghancurkan. Ia menemukan barang-barang lama Ratna berpindah tempat, terletak di meja atau di sisi tempat tidur. Benda-benda itu tidak rusak, tidak berdebu, seolah baru saja disentuh. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia menyadari bahwa kematian Ratna bukan sekadar takdir. Ia adalah hasil dari pembiaran, dari ketidakpedulian, dari senyum-senyum yang dibiarkan masuk terlalu dalam.
Namun penyesalan datang terlambat. Setiap kali ia mencoba berdoa, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Ratna di dalam tanah. Mata terbuka, menatap lurus ke atas. Pelakor itu mulai sakit. Tubuhnya melemah tanpa sebab medis yang jelas. Dokter tidak menemukan apapun, tetapi setiap malam ia merasakan sakit di dada, seolah ada beban berat yang duduk di atasnya. Ia sering terbangun dengan tanah di bawah kuku jarinya, seakan ia menggali sesuatu dalam tidurnya. Ratna memperhatikan semuanya, tanpa tergesa. Dendamnya tidak meledak, ia disusun rapi, lapis demi lapis. Ia ingin pelakor itu merasakan apa yang ia rasakan, tersisih, disalahkan, dan perlahan kehilangan pijakan pada kenyataan. Bisikan-bisikan mulai muncul di telinga perempuan itu, mengulang kata-kata yang dulu membuat Ratna hancur. Setiap kalimat terasa familiar, seperti cermin yang diputar kembali. Lingkungan sekitar mulai menjauh. Teman-teman merasa tidak nyaman berada di dekat pelakor itu. Tatapannya dianggap terlalu tajam, senyumnya terasa salah. Gosip kembali berputar, kali ini mengarah padanya. Ia menjadi pusat kesurigaan, perempuan yang membawa aura buruk kemanapun ia pergi. Ratna menikmati perubahan itu, bukan dengan kegembiraan, melainkan dengan kepastian dingin bahwa keseimbangan sedang dipulihkan. Ia tidak ingin kematian pelakor itu cepat, ia ingin kehancuran yang perlahan, menyeluruh, dan tak bisa dihentikan. Pada suatu malam, pelakor itu berdiri di depan cermin kamar Ratna. Lampu berkedip, dan untuk pertama kalinya, Ratna menampakkan diri dengan jelas. Wajahnya sama seperti terakhir kali, pucat, tenang, dan penuh luka yang tak terlihat. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata. Hanya senyum Ratna yang kini membalas senyum lama pelakor itu. Malam itu turun tanpa angin. Udara di dalam rumah terasa statis, seolah waktu menahan nafas. Pelakor itu berdiri sendirian di kamar Ratna, tepat di depan cermin yang sejak awal menjadi pintu bagi teror yang tak kasat mata. Lampu menyala redup, berkedip pelan, dan bayangan di sekelilingnya tampak memanjang tidak wajar. Ia sudah terlalu lelah untuk berlari. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan senyumnya, senjata yang dulu ia banggakan, kini nyaris hilang. Tidak ada lagi tempat aman baginya. Rumah ini, yang semula ia kira akan menjadi miliknya, berubah menjadi ruang pengadilan yang sunyi. Ratna berdiri di belakangnya, kini sepenuhnya hadir. Wujudnya tidak membusuk, tidak berdarah, tetapi jelas bukan milik dunia hidup. Kulitnya pucat seperti kabut pagi, matanya dalam dan kosong, menyimpan seluruh rasa sakit yang tak pernah sempat ia ucapkan. Ia tidak melayang, tidak menjerit. Ia berdiri seperti manusia biasa, dan justru itulah yang paling menakutkan. Pelakor itu merasakan kehadirannya tanpa perlu menoleh. Dada terasa ditekan kuat, nafasnya pendek, dan lututnya gemetar. Kenangan berkelebat di pikirannya. Senyum palsu, cerita bohong, tatapan iba yang ia gunakan untuk merusak perlahan. Semua kembali dalam bentuk yang lebih jujur, lebih kejam. Ratna tidak berkata apapun. Ia tidak perlu. Rumah ini sudah berbicara untuknya. Pintu kamar tertutup sendiri dengan suara berat. Jam dinding berhenti berdetak. Cermin di hadapan pelakor itu berubah gelap, memantulkan satu pemandangan yang membuatnya menangis tanpa suara. Dirinya sendiri berdiri di tepi liang lahat, tersenyum puas, sementara Ratna diturunkan ke tanah. Kini, peran itu berbalik. Suami Ratna terbangun dari tidurnya dengan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia berlari menuju kamar Ratna, langkahnya terasa berat, seolah lantai menolak diinjak. Di balik pintu, ia mendengar suara tangisan pelan yang kemudian terputus. Ketika pintu berhasil dibuka, pemandangan di dalam kamar membuatnya runtuh. Pelakor itu tergeletak di lantai, matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan murni. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya senyum yang terukir paksa di bibirnya. Senyum yang sama seperti yang ia berikan di pemakaman Ratna.
Dokter kembali menyebut kata yang sama, kematian mendadak. Lingkungan kembali berbisik, kali ini dengan nada berbeda. Tidak ada yang berani menyebut nama Ratna, tetapi semua merasakan sesuatu yang tidak beres. Pemakaman kedua lebih sepi, tidak banyak pelayat, tidak ada senyum, hanya tanah yang kembali menutup tubuh yang dianggap membawa petaka. Malam setelah pemakaman itu, rumah terasa ringan. Udara mengalir kembali, jam dinding berdetak normal. Suami Ratna duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama yang masih tergantung. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis tanpa menahan diri. Di sudut ruangan, Ratna berdiri, menatapnya dengan tenang. Dendamnya telah selesai. Tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan, hanya keheningan yang akhirnya kembali seimbang. Perlahan, wujudnya memudar, menyatu dengan cahaya lampu yang redup. Namun sebelum benar-benar pergi, Ratna menoleh ke arah cermin. Di sana, senyumnya muncul sekali lagi. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum peringatan bahwa tidak semua yang dikubur benar-benar mati, dan tidak semua pengkhianatan akan dibiarkan pergi tanpa balasan. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.